Dalam keluarga New Life, saya percaya kabar kita selalu luar biasa, dahsyat, dan mantap. Amin. Hari ini kita belajar ya tentang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah minggu terakhir ya, minggu terakhir di bulan November, dan ini adalah kali terakhir kita belajar tentang maximize the potential of Christ in your life ya. Memaksimalkan potensi Kristus di dalam hidup kita. Jadi saya percaya sebulan ini banyak hal ya yang kita sudah belajar ya, bagaimana kita memaksimalkan potensi Kristus di dalam kehidupan kita ya. Sebentar, oke. Saya percaya kita banyak belajar ya, banyak berkat yang sudah kita terima, bagaimana kita bisa maksimal bukan dalam satu sisi, dalam segala kehidupan kita di dalam Kristus Yesus ya. Dan hari ini adalah minggu terakhir kita akan sama-sama belajar lagi ya tentang memaksimalkan potensi di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat kita merenungkan tentang tema ini ya, tema di bulan November ya, tentang memaksimalkan potensi Kristus di dalam kehidupan kita, umpamanya nih pada saat ini mungkin kita sudah diberi waktu, kita sudah diberi kehidupan ya seperti itu ya, kita sudah diberi kesehatan seperti itu ya, dan kehidupan kita penuh dengan kemurahan Tuhan sampai saat ini. Tetapi masalahnya mungkin kita merasa bahwa kita belum melakukan apa-apa, kita belum mengambil bagian nih dalam melakukan pekerjaan Tuhan seperti itu. Nah, kalau pada saat kita masih kita masih merasa hidup kita belum melakukan apa-apa, tentu saja tema di bulan November ini mungkin mengganggu hati kita ya secara nggak langsung ya, termasuk saya gitu ya. Pada saat saya merenung ya, saya merasa bahwa kalau saja umpamanya saya belum melakukan apa-apa ya, mungkin saya cuma kehidupan saya banyak yang saya lakukan untuk agenda saya pribadi gitu ya, daripada melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Tentu saja tema ini sangat-sangat mengganggu hati saya ya. Sehingga pada saat kita diminta untuk maksimal, seringkali ya, mungkin bukan cuma Bapak Ibu Saudara, mungkin sekali saya juga gitu lah. Seringkali kita merasa ragu, apa bisa sih kita maksimal ya? Apa mungkin sih kita maksimal? Atau apa sanggup sih kita maksimal? Ya kan Bapak Ibu ya. Pada saat kita ditanya, sanggup nggak ya saya maksimal? Bisa nggak ya saya maksimal? Dan seringkali kita berpikir bahwa saya nggak punya potensi apa-apa. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Apa yang harus saya maksimalkan? Kadang-kadang kita meragukan kemampuan yang ada di dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus ya yang ada dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama baca ya sebelumnya di 1 Korintus 1 ayat 26 ya. Bapak Ibu bisa menyimak di 1 Korintus 1 ayat 26, dikatakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ya, dikatakan ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Dikatakan menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Itu kata firman ya di ayat ke-26. Kalau kita baca satu ayat ini, bagaimana keadaan kita pada saat kita dipanggil? Coba kita ingat-ingat Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita dipanggil, nah tentu saja ini berbicara pada saat kita dipanggil untuk melayani ya. Kita dipanggil untuk mengambil bagian nih di dalam melakukan apa yang Tuhan mau, seperti itu. Bukan maksudnya dipanggil untuk pulang ke rumah Bapak, tentu saja Bapak Ibu, ya bukan dipanggil ke rumah Bapak, tapi kita dipanggil untuk melayani, untuk mengambil bagian semasa kita dikasih waktu, kita dikasih kesempatan. Apakah pada saat kita dipanggil oleh Tuhan untuk ambil bagian, apakah keadaan kita sudah menjadi orang yang berhikmat? Bapak Ibu, apakah pada saat Tuhan memanggil setiap kita, keadaan kita adalah orang yang penuh dengan kemampuan, kita masuk dalam orang yang penuh keahlian, orang yang penuh dengan keberanian untuk berbicara dengan banyak orang? Pada saat saya merenungkan kebenaran di ayat 26, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil, saya menyadari penuh pada saat Tuhan memanggil saya pribadi, saya nggak bisa apa-apa kayak gitu.
bukan saya nggak punya kemampuan apa-apa, bukan karena saya sudah berhikmat, bukan karena saya punya keberanian, bukan karena saya punya kemampuan, enggak. Bahkan saya merasa bahwa saya tidak layak. Siapakah saya kalau Tuhan boleh memanggil dan memakai saya untuk melayani? Jadi pada saat saya merenungkan bagaimana keadaan saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Dan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu juga pasti berpikir seperti itu ya. Pada saat kita dipanggil, kita juga nggak bisa apa-apa. Maka dikatakan ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Di mana menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak dikatakannya. Tidak banyak orang yang bijak dikatakan. Jadi nggak banyak orang yang bijak, nggak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi pada saat kita dipanggil, kita tidak usah membingungkan, nggak usah kita lihat keadaan kita yang nggak mampu, nggak usah kita menzoom kelemahan kita yang saya bisa apa sih Tuhan, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, pada saat kita dipanggil, kita sungguh nggak masuk dalam hitungan Tuhan. Karena yang tadi dikatakan kan menurut ukuran manusia itu tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, dan tidak banyak orang yang terpandang. Pada saat saya merenung, pada saat Tuhan memanggil setiap kita, siapakah kita? Dia yang adalah raja di atas segala raja. Dia yang menciptakan segenap dunia ini berserta isinya. Dia yang menciptakan kita. Dia yang memanggil kita. Apakah kita layak pada saat dia dipanggil? Pada saat dia memanggil kita, tentunya di antara kita nggak ada ya yang termasuk golongan orang yang layak ya, termasuk golongan orang yang mampu kayak gitu ya. Jadi pada saat kita dipanggil, jangan pernah kita melihat bahwa siapakah saya. Saya bukan golongan orang yang berkuasa, saya bukan golongan orang yang berpendidikan, mungkin saya nggak sekolah, saya nggak terpelajar, saya juga bukan keturunan orang yang terhormat, saya juga bukan golongan orang yang nggak mampu. Seringkali kita berpikir seperti itu. Memang dalam ukuran kacamata kelemahan kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita bisa kalau Tuhan memanggil kita, kayaknya kita tuh kecil banget, siapalah kita kok dia bisa memakai kita. Nah, kita hari ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kalau di ayat 26 ingat saja bahwa keadaan kita pada saat kita dipanggil menurut ukuran manusia, bahwa tidak banyak orang yang bijak kok, tidak banyak orang yang berpengaruh, dan tidak banyak orang yang terpandang. Jadi pada saat Tuhan memanggil kita, jangan pernah kita menzoom ketidakmampuan kita, kelemahan kita, yang akhirnya kita mau melangkah untuk melayani, wah nggak jadi deh, saya malu, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Karena kalau kita sama-sama nanti ya bagaimana sih kita bisa hidup maksimal di dalam melayani Tuhan, kita akan sama-sama belajar ya. Kita lihat lagi ya di ayat ke-27. Tadi di 1 Korintus 1 ayat 27 di berikutnya dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat ke-28 dikatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Itu firman Tuhan yang dikatakan, apa yang bodoh bagi dunia kan dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, yang lemah menurut ukuran dunia, itu dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, mungkin dunia memandang sebelah mata, dunia memandang hina, tapi dikatakan di ayat firman Tuhan bahwa mereka adalah golongan orang yang dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Seperti itu. Jadi dari firman ini kita tahu bahwa kalau kita dipilih oleh Tuhan, kalau kita dipanggil untuk memaksimalkan hidup kita, jangan pernah melihat pada ketidakmampuan kita, jangan pernah melihat pada keadaan kita yang serba terbatas, serba kecil, serba nggak mampu, serba nggak bisa. Tetapi dikatakan apa yang bodoh bagi dunia, mungkin dunia merasa memandang kita bodoh, memandang kita hina, memandang kita tidak berhikmat, tapi itulah orang-orang yang dipilih Allah untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus.
Ya Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama yang bisa kita pelajari, bagaimana sih hidup kita bisa maksimal. Hal yang pertama adalah setia dari perkara yang kecil. Setia dari perkara yang kecil. Mungkin kita punya kemampuan kecil, mungkin kalau hitungan skala persen, namanya angka 1 sampai 100%, mungkin kita cuma punya kemampuan 10% seperti itu. Nggak apa-apa gitu ya, kita setia aja dari perkara kecil seperti itu. Dan saya melihat bahwa Allah memakai orang-orang yang biasa, orang-orang yang biasa itu dalam ukuran dunia kayak gitu ya, untuk melayaninya. Bukan orang-orang yang hebat. Kalau kita lihat kan apa yang bodoh bagi dunia itu kan apa yang tidak masuk dalam ukuran dunia. Dunia merasa tidak berarti, dunia mengatakan nggak pantas, tetapi dikatakan itulah yang dipilih Allah. Jadi Allah memakai orang yang biasa menurut ukuran dunia untuk melayaninya. Mereka bisa dipakai Tuhan secara ajaib yang kita nggak pernah kita pikir gitu ya, kok ternyata Tuhan bisa memakai orang tersebut dengan luar biasa. Kalau kita lihat ya, bahwa orang-orang biasa yang dipakai Tuhan, mungkin kita secara kita yang lihat, wow, kok keren banget ya, si A bisa dipakai Tuhan. Padahal secara kemampuan mungkin dia biasa-biasa aja menurut kacamata dunia seperti itu. Dan saya percaya A-nya tersebut dia juga mungkin berpendapat bahwa kok saya bisa dipakai Tuhan ya. Karena dia tahu bahwa kalau dia boleh dipakai Tuhan, itu bukan karena dia yang hebat, tetapi karena Allah yang memberi kemampuan. Allah yang mengerjakan hal ini dalam kehidupan orang yang bodoh, orang yang tidak terpelajar. Allah yang memakai mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, ya kan? Bukan karena kemampuan kita. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab, ya Bapak Ibu. Orang-orang yang biasa, orang-orang yang kelihatannya nggak mungkin lah bisa menjadi pemimpin, nggak mungkin bisa dipakai dengan luar biasa. Tetapi mereka bisa menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang luar biasa, yang memiliki kuasa kayak gitu ya, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat seperti Gideon ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu Bapak Ibu, kan Bapak Ibu bisa baca ya di Gideon ya, di Hakim-Hakim dikatakan Gideon itu siapa sih? Gideon itu kalau adalah seorang penakut, malahan dikatakan pada saat malaikat memanggil Gideon, apa yang dilakukan Gideon? Gideon itu malah dia itu mengirik gandum, dia katakan mengirik gandum di tempat pemerasan anggur katanya. Mengirik gandum di dalam pemerasan anggur. Tetapi kenapa dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Agar tersembunyi dari orang Midian kayak gitu ya. Agar tersembunyi karena dia takut, dia takut gitu. Dia takut kalau dia kelihatan orang Midian nanti dia diserang seperti itu. Tapi kita melihat bahwa kalau Tuhan yang memanggil dan memakai Gideon, dia akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Kan? Kalau Bapak Ibu nanti lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan malaikat Tuhan memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Dikatakan padahal kita tahu bahwa Gideon secara pribadi dia takut, dia sembunyi gitu ya, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur kayak gitu. Itu kan nggak match sama sekali ya, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Itu yang dilakukan Gideon. Tapi malaikat Tuhan bisa memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Itu keren banget. Dan nggak cuma dipanggil sebagai pahlawan yang gagah berani. Kita melihat kalau nanti Bapak Ibu baca di Hakim-Hakim 6, bagaimana Allah memakai Gideon seperti itu untuk melawan orang Midian dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Itulah Gideon yang orangnya takut kayak gitu ya, penakut kayak gitu ya. Tokoh lain di dalam Alkitab kalau kita lihat Petrus ya, di Perjanjian Baru itu kan banyak kalau kita tahu ya tentang ceritanya Petrus. Petrus itu orang pengecut, malahan dia pernah menyangkal Tuhan Yesus ya selama 3 kali ya. Sebanyak 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi apa terjadi pada saat Roh Kudus hadir dalam kehidupan Petrus, pada saat Tuhan memakai Petrus, dia yang hitungannya masa sih mungkin Petrus bisa dipakai, tapi ternyata pada saat Petrus dipakai Tuhan, pada saat Petrus berkhotbah 3.000 orang berkhotbah. Itu luar biasa kan? Kalau kita lihat Petrus itu seorang pengecut, dia yang menyangkal Yesus, tapi pada saat Yesus memakai dia sekali berkhotbah 3.000 orang berkhotbah. Itu keren banget ya. Mana pernah kita menyangka. Atau kalau yang sering kita
belajar bahwa seorang Saulus ya, yang Saulus dulu namanya Paulus, yang dulunya namanya Saulus ya. Pada saat dia bertemu dengan Yesus, seperti itu dulu dikatakan dia adalah penganiaya orang percaya ya. Tapi pada saat Yesus pakai dia, bagaimana kehidupan Paulus, dia dikatakan pemberita Injil kasih karunia yang luar biasa. Seperti itu, meskipun berbagai penderitaan yang dialami oleh Paulus, tapi tidak membuat Paulus itu gentar, tidak membuat Paulus itu undur, malah dia tetap maju sampai titik penghabisan seperti itu ya. Sampai titik penghabisannya tetap menyerahkan hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak contoh-contoh Alkitab Bapak Ibu ya yang bisa kita pelajari bahwa Allah memakai orang-orang yang biasa gitu ya untuk pekerjaannya. Jadi kita pada saat kita dihimbau, pada saat kita belajar untuk memaksimalkan potensi kita, jangan pernah melihat kitanya orang biasa, kitanya orang nggak mampu, kitanya orang tidak terpelajar, kitanya orang bodoh. Karena Allah memakai orang-orang tersebut untuk memuliakan namanya. Itu. Kalau kita lihat lagi, Yusuf, bagaimana seorang Yusuf yang dulunya dianaktirikan ya, bukan dia dipandang sebelah mata ya dengan saudara-saudaranya ya, bahkan dia dimasukkan ke sumur gitu ya, akhirnya dia dijual seperti itu, dan akhirnya Yusuf tiba di rumah Potifar gitu ya, di rumah Potifar, dan awalnya Yusuf adalah seorang budak ya di rumah Potifar. Yusuf tuh begitu setia, meskipun sebagai budak dia tetap aja setia. Kalau Bapak Ibu lihat di kehidupan Yusuf, pada akhirnya Yusuf ini tidak menjadi budak selamanya. Dia setia, dia tetap tahu apa yang harus dia lakukan, dia tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Akhirnya kita belajar bahwa Yusuf menjadi penguasa Mesir. Luar biasa ya, Yusuf menjadi penguasa Mesir. Satu contoh lagi, Daud ya. Daud yang hidupnya biasa-biasa saja, yang dikatakan mengembala 2-3 ekor domba kayak gitu ya. Dan dia dipakai Tuhan, dia bisa melawan singa dan beruang ya, melawan singa dan beruang yang menyerang dombanya, dan pada akhirnya dia bisa melawan raksasa Goliat seperti itu karena Tuhan yang menyertai. Dalam tokoh-tokoh Alkitab ada orang-orang yang memang biasa di dalam hitungan dunia, mungkin mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi itulah mereka dipakai Tuhan. Jadi kita tetap setia dalam perkara kecil. Jangan pernah memikirkan langsung terkenal, langsung dipakai luar biasa. Seperti Petrus langsung sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kita jangan pikir seperti itu, langsung terkenal seperti itu. Cobalah kita belajar setia dalam hal yang kecil apapun yang Tuhan percayakan, yang ditaruh di tangan kita. Belajar kita setia seperti itu dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan taruh. Contohnya di dalam New Life ya. Kalau di New Life, Bapak Ibu semua kan ikut ya di NLC. NLC adalah komsel ya, yang nggak banyak orang. Mungkin antara 10 orang sampai 15 orang ya. Mungkin ada juga yang cuma 6 sampai 7 orang seperti itu. Nggak apa-apa. Bapak Ibu belajar gitu ya, melayani di NLC. Mungkin awalnya diminta menjadi untuk doa atau untuk menjadi worship leader kayak gitu ya di NLC, nggak apa-apa. Dalam hal yang kecil kita setia aja. Apa yang diminta kita untuk melayani, yuk kita berdiri di pelayani, kita setia aja. Disuruh diminta untuk menyampaikan firman-Nya, kita ikutin aja. Ya yang dengar mungkin cuma 3 orang, nggak apa-apa. Justru dari setia dalam hal-hal yang kecil, saya percaya Tuhan akan memakai kita lebih lagi. Ya kan, nggak mungkin kita langsung disuruh diminta untuk khotbah di ibadah raya gitu. Mungkin kitanya kaget ya. Kalau mamanya kita langsung disuruh ke ibadah raya yang datang 30-40 orang, kitanya kaget, kitanya yang bingung ini mau ngomong apa. Sebelum ngomong mungkin kitanya bingung ya, harus mungkin kita sudah mempersiapkan firman, tapi ujung-ujungnya aduh, lupa nih apa yang harus kita sampaikan. Jadi untuk kita bisa maksimal, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, hal-hal yang sekecil apapun, belajarlah untuk setia dalam hal-hal yang kecil. Jangan pernah kita mikir, aku harus jadi gini, aku harus jadi seperti A, B, C. Apa yang ada dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan. Yuk setia dalam hal-hal yang kecil. Kalau kita lihat Bapak Ibu di Lukas 16 ayat 10, di Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi belajarlah perkara kecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, yang awalnya kita adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang dalam hitungan dunia mungkin tidak masuk hitungan, orang-orang yang mungkin dalam hitungan dunia nggak bisa seperti itu. Kita tetap saja setia dalam perkara-perkara kecil. Saya percaya bahwa Tuhan akan memakai kita, setiap kita, dengan luar biasa, karena ada Dia yang selalu memberikan kita kemampuan. Jadi pada saat saya menyiapkan renungan itu ini ya, saya ingat lagi gitu ya. Dulu ya. Dulu terus terang suami saya ya, Pak Gembala ya. Dia pernah ngomong, dia pernah bilang gini. Waktu kami masih waktu dia masih full time ya di gereja yang dulu seperti itu ya. Dia pernah tanya sama saya gini. Kalau suatu hari saya jadi pendeta, mungkin nggak? Dia tanya seperti itu sama saya. Waktu itu kami sudah menikah, tapi suami saya full time kerja. Jadi belum jadi gembala, jadi full time jadi cuma jadi gembala Komsel seperti itu. Mungkin nggak kalau saya ini suatu hari jadi gembala, dikatakan seperti itu. Dengan cepat saya jawab nggak mungkin. Dengan cepat nggak mikir-mikir saya bilang nggak mungkin kamu bisa jadi gembala. Itu kami ada di Surabaya. Tungguan, saya ingat banget gitu, nggak mungkin. Saya nggak banyak mikir karena apa? Secara mata saya, secara ukuran saya, nggak mungkin suami saya itu bisa jadi gembala. Karena saya melihat bahwa dia itu nggak punya kapasitas jadi gembala terus terang. Please ya, hanya ada suami saya di pinggir ya. Jadi saya bilang gini, kalau suatu hari kamu jadi gembala, umpamanya nih jadi gembala, nggak mungkin kamu sendiri gitu. Mesti ada orang-orang yang dulu kami di Surabaya mungkin ada, waktu itu kan masih satu tim ya sama Ko Angga, seperti ada yang lain-lain, mungkin ada Ko Angga, saya bilang waktu itu yang akan membantu kamu di pengajaran, saya bilang gitu. Mungkin ada siapa gini yang akan dibantu kamu dalam pengembalaan. Ada juga Ko Budi yang ada di sana. Nggak mungkin kamu bisa muncul sendiri sebagai gembala. Saya bilang seperti itu, Bapak Ibu. Itu mungkin sekitar ya mungkin 15 tahun, 16 tahun yang lalu ya. Saya ingat banget ya. Tetapi ternyata Bapak Ibu saat ini gitu ya, suami saya bisa jadi gembala. Ya kalau saya mikir gitu ya, kalau saya renungkan lagi, itulah kayak gitu ya, apa yang menurut ukuran mata saya gitu ya, yang dulunya nggak mungkin ya. Kalau kan yang sudah memakai ya, Tuhan memakai orang-orang dalam ukuran mata manusia, menurut ukuran dunia mungkin nggak punya kapasitas kayak seperti bagaimana dulu saya nggak mungkin jadi gembala. Gimana kamu jadi gembala kalau yang disukai adalah menginjil, adalah mencari jiwa, adalah menyampaikan kabar baik itu doang. Gimana mau mengembalakan, saya pikir gitu ya. Ternyata kalau Tuhan mau pakai ya orang yang dalam tanda kutip yang menurut ukuran dunia nggak punya kapasitas pun Tuhan bisa pakai, dan Tuhan bisa memperlengkapi terus diperlengkapi untuk bisa Tuhan pakai untuk mengembalakan. Jadi kalau saya kadang-kadang merenung, iya ya, itu luar biasanya Tuhan gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa kalau saat ini suami saya bisa jadi gembala itu bukan murni karena kapasitasnya, tetapi karena Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang mengurapi gitu ya, Tuhan yang terus memperlengkapi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin pada saat ini kita melihat bahwa keadaan kita nggak mungkin kayak gitu ya, nggak mungkin dalam A B C D gitu ya. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa ya sudah nggak apa-apalah, nggak apa-apa. Percaya aja, setia aja dalam hal-hal kecil. Setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, setiap pelayanan yang diberikan kepada kita, ambil bagian kita seperti yang memang dipercayakan. Saya percaya bahwa pada saat kita setia dalam hal kecil, Tuhan pasti akan memberikan kita hal-hal yang lebih besar. Jadi di Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar ya. Jadi Tuhan menasihatkan kita untuk kita setia dalam perkara kecil ya. Kesetiaan kita dalam perkara kecil ini akan membuat kita setia dalam perkara yang besar ya. Kalau dalam perkara kecil ya kita bisa setia, perkara apa sih yang kita enggak setia? Pasti perkara yang lain-lain kita bisa setia ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau mamanya Bapak Ibu lihat di nggak usah dibuka ya,
di Matius 25 ayat 15 itu ada kan perumpamaan tentang talenta, ya. Di sana dikatakan ada orang yang diberikan 5 talenta, ada orang yang diberikan 2 talenta, dan ada orang yang diberikan 1 talenta. Nah, pada saat diberikan 5 talenta, talenta yang 5 ini berkembang menjadi 10. Benar ya Bapak Ibu ya. Dan talenta yang 2 ini berkembang menjadi 4. Nah, kalau coba kita lihat 5 menjadi 10 dan 2 talenta menjadi 4, kira-kira mana sih yang lebih maksimal? Mungkin kalau kita melihat hitung-hitungan, kita melihat angka, kita sering dengan cepat kita bilang, oh ya, yang maksimal adalah 10, karena angkanya lebih gede ya, 10 lebih besar daripada 4, seperti itu ya. Tetapi sesungguhnya 5 talenta menjadi 10 dan 2 talenta menjadi 4 itu sama-sama maksimal ya Bapak Ibu ya. Karena berkembangnya sama-sama 100% ya. 5 talenta 100% menjadi 10 dan 2 talenta 100%-nya menjadi 4, seperti itu ya. Jadi kita jangan fokus kepada angka 10 yang kelihatannya gede gitu ya, dan angka 4 yang kelihatannya kecil seperti itu ya. Jadi kelihatannya kok 4 nggak maksimal ya, tanggal angka 10 yang maksimal, padahal sama-sama berkembang 100%-nya. Begitupun kehidupan kita ya. Padahal mungkin kita sering melihat, waduh si A, B, C keren banget ya. Kok kelihatannya kita kagum gitu ya, kelihatannya kok talentanya, karunia-nya berkembang begitu luar biasa seperti itu. Pada saat kita melihat orang lain berkembang, yuk kita juga mulai gitu. Kita mulai mendisiplin diri, setia dalam hal-hal kecil, kita juga bisa berkembang kok. Karena apa? Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita kemampuan. Kalau kita bisa melayani, itu pun karena Tuhan. Ya. Kalau kita lihat pada saat Yesus hidup, Bapak Ibu, pada saat Yesus hidup dan para murid yang Yesus panggil untuk membantu Yesus dalam melayani, itu bukanlah orang-orang yang hebat. Benar ya? Yesus memanggil para muridnya, sebagian mereka adalah nelayan ya. Nelayan tuh kelihatannya ya orang yang biasa saja. Mungkin banyak orang mengkategorikan nelayan adalah orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak terkenal seperti itu ya. Tetapi Yesus memanggil beberapa nelayan sederhana itu untuk apa? Untuk membantu Yesus, untuk diutus memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Itu luar biasa kan. Nelayan pun Yesus pakai seperti itu untuk memberitakan kabar baik. Kalau kita, saya percaya semua keluarga New-Life keadaannya lebih baik ya dari nelayan yang sudah dulu Yesus panggil untuk melayani ya. Tentunya kita sudah diperlengkapi, kita sudah sekolah seperti itu ya. Tentu kita bisa lebih dahsyat lagi ya untuk Tuhan pakai untuk mempermuliakan namanya ya. Jadi hanya sedikit orang yang hebat yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan pelayanannya. Tuhan tidak memilih ahli filsafat, ahli pidato, mungkin negarawan atau orang kaya ya untuk memberitakan Injil ya. Bukan orang bijak menurut ukuran manusia ya. Walaupun manusia seringkali ya memiliki kehebatan manusia, dia berhikmat, dia berpengetahuan, itu lebih akan banyak berperan untuk keberhasilan Injil. Benar ya? Kalau kita mikir ya, kalau Tuhan memakai orang yang hebat, orang yang bijak, orang yang berhikmat, akan berperan bagi keberhasilan Injil, ya kan? Tetapi bukan itu yang menjadi fokus Tuhan gitu ya. Tuhan nggak hanya memilih orang-orang yang bijak untuk memberitakan kabar baik seperti itu ya. Kalau dikatakan juga bukan orang yang berkuasa dan mulia ya, bukan orang yang berkuasa dan mulia yang harus dipakai Tuhan. Meskipun kalau ukuran manusia, kalau ukuran dunia, bahwa kalau Tuhan memakai orang yang berkuasa atau orang yang mulia itu, pasti Injil itu dapat diterima dengan baik ya. Kalau ukuran manusia kan, kalau aja Tuhan memakai orang yang berkuasa, orang yang hebat, terus orang yang kaya, orang yang punya pendidikan tinggi, pasti kalau pemberitaan Injil pasti lebih enak ya, lebih gampang. Ternyata Tuhan nggak memilih orang-orang seperti itu, tapi Tuhan memilih orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mungkin nggak berhikmat untuk dia perlengkapi, untuk dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi pada saat kita menyadari, waduh mungkin kita nggak bisa apa-apa, jangan pernah kita berkecil hati. Tuhan memakai orang-orang biasa untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu di Yeremia 29 ayat 11, Yeremia 29 ayat 11, dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu,
yang ada padaku mengenai kamu, kata firman. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu adalah firman Tuhan-nya. Jadi pada saat kita mungkin melihat diri kita dengan keterbatasan kita tahu bahwa firman mengatakan bahwa Tuhan Allah, dia mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada kita. Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kita hari depan yang penuh pengharapan. Jadi apapun yang ada pada kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita jadi hal yang pertama Bapak Ibu kita belajar ya, setia dalam perkara yang kecil ya. Setialah dalam perkara yang kecil. Jangan seringkali kita melihat bahwa A itu kok lebih berkemampuan ya, si A itu kok lebih bijak ya, si B itu kok lebih ini ya, lebih layak ya. Ya sudahlah, setiap orang punya kapasitas masing-masing. Yang penting apa yang ada pada kita pakai, kita setia aja dalam perkara kecil. Tuhan pasti akan memakai kita dengan luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut di 1 Korintus 1 ayat 29 ayat berikutnya. Dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah ya. Dan berikutnya di 1 Korintus 1:29 supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hal yang kedua, jadi hal yang pertama adalah setia dalam perkara yang kecil. Hal yang kedua adalah memiliki kerendahan hati. Dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah ya. Jadi kalau kita mau merenungkan bahwa tidak ada kok yang kita bisa kita banggakan di dalam kehidupan kita. Karena semua adalah dari Tuhan. Benar ya? Semua adalah dari Tuhan. Apa yang mau kita banggakan? Gak ada gitu ya. Gak ada yang bisa kita banggakan. Kalau kita saat ini bisa melayani, itu pun karena anugerah Tuhan. Kalau saat ini kita bisa melayani pun dibutuhkan kemampuan. Kemampuan kita yang kita miliki saat ini pun, itu pun asalnya dari Tuhan. Kalau saat ini kita bisa melayani, itu karena kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Dan kesempatan itu pun dari Tuhan. Kalau saat ini kita bisa melayani, kita masih punya waktu untuk melayani, itu pun juga dari Tuhan. Jadi sekarang kalau saat ini kita bisa melayani, apa yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita? Nggak ada. Karena semuanya itu adalah dari Tuhan seperti itu ya. Makanya poin yang kedua, bagaimana sih kita bisa memaksimalkan kehidupan kita? Yang pertama adalah setia dalam perkara kecil, yang kedua adalah memiliki kerendahan hati. Bahwa semua yang ada pada hidup kita, kalau saat ini kita bisa melayani, itu hanya karena Tuhan, bukan karena kita yang hebat ya. Kalau kita belajar tentang kerendahan hati, kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bukan hanya memiliki kerendahan hati, tapi dikatakan Tuhan Yesus pun telah merendahkan dirinya, memberi dirinya mati di kayu salib untuk setiap kita. Ya kan? Itu teladan yang luar biasa yang kita bisa belajar dari pribadi Tuhan Yesus ya. Kita lihat ya di ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dikatakan ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Yesus tidak cuma merendahkan hati, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi apa sih yang mau kita banggakan? Yesus pun telah merendahkan. Apa sih Yesus sampai mati di kayu salib? Itu hanya karena kita ya. Karena kasihnya kepada kita ya. Yesus mengesampingkan kepentingannya
hanya demi kita manusia yang berdosa. Sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal. Jadi kerendahan hati ini, pada saat kita memiliki kerendahan hati, mengajari kita bahwa kita itu nggak berarti apa-apa kok tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan itu kita nggak bisa apa-apa. Keberadaan kita, kemampuan kita, segala potensi yang ada dalam kehidupan kita, bahkan kemampuan kita nih untuk menikmati hidup kita sampai saat ini, itu pun semua sumbernya dari Tuhan. Ya kan? Kalau saat ini kita semua bisa menikmati kehidupan kita, kalau saat ini kita masih bisa menikmati pujian dan penyembahan, kita bisa menikmati kebenaran firman, itu pun karena Tuhan, Dia memberikan kita kesempatan, ya kan? Sehingga pada saat kita mau maksimal, yuk kita belajar memiliki kerendahan hati gitu ya. Kita tetap belajar, kita tetap mengucap syukur gitu. Kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kita tetap mengucap syukur, mungkin dalam sekarang keadaannya baik atau kurang baik, kita tetap mengucap syukur. Kita merendahkan hati kita, tetap mengucap syukur melihat pada kebaikan Tuhan yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita menaruh pengharapan-pengharapan kita di dalam Dia. Karena apa? Di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Di luar Dia kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kalaupun kita bisa maksimal dalam kehidupan kita, itu pun karena Dia. Ya, itu pun karena Dia. Rendah hati berbicara tidak merasa kita adalah paling baik, tidak merasa kita adalah orang yang paling bisa, tidak merasa bahwa kita adalah pribadi yang paling mampu, paling tahu, paling pintar, dan paling layak. Karena rendah hati berbicara bahwa kita tahu bahwa kita tuh penuh dengan ketidaksempurnaan, dan semua hanya karena Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Ya, jadi poin kedua, yuk kita memiliki kerendahan hati. Dengan kerendahan hati tetap belajar. Mungkin pada saat kita melayani, kita disalah mengerti. Mungkin pada saat kita melayani, kita dipandang sebelah mata. Mungkin pada saat kita melayani, kita tidak dianggap, nggak apa-apa. Yang penting adalah apa kata Tuhan buat hidup kita, ya. Jangan kita punya telinga tipis ya untuk lebih care pada apa kata orang, gitu ya. Ya sudah, orang mau berbuat apa, orang mau melakukan apa, orang mau ngomong kita apa, yang penting kita tahu bahwa pada saat kita melayani dengan tulus. Itu sudah cukup seperti itu. Kita melayani tulus dan kita melayani semuanya untuk Tuhan, bukan untuk kita, ya. Kita lihat lagi ya di Amsal 18 ayat 22, di Amsal 12 ayat 22, Amsal 18 ayat 12, Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau Bapak Ibu punya terjemahan BIMK dikatakan ya, orang yang angkuh atau sombong akan jatuh dikatakan, tetapi orang yang rendah hati akan dihormati, ya. Jadi poin kedua, untuk kita bisa maksimal, yuk kita belajar memiliki kerendahan hati, ya. Kita memiliki kerendahan hati, kita tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan, karena kita. Ya, yuk berikutnya. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari, hal yang ketiga kita lihat di ayat 30 dan ayat 31 ya. 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31. Dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kalau ini saya bacain dalam versi TSI ya, dikatakan, Allah sendirilah yang sudah mempersatukan kalian dengan Kristus Yesus. Allah juga yang sudah menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat bagi kita. Dan Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah. Dan Dia juga yang menyucikan serta membebaskan kita dari dosa. Jadi poin ketiga yang bisa kita pelajari ya, ayat 30 dan ke-1 adalah menyadari bahwa Yesus menjadi hikmat bagi kita. Jadi pada saat kita menjadi maksimal, kita nggak usah bingung ya. Kalau yang pertama kita belajar untuk setia dalam hal yang kecil, yang kedua adalah memiliki kerendahan hati, yang ketiga kita menyadari bahwa Yesus yang menjadi sumber hikmat kita, gitu ya. Jadi pada saat kita
masuk dalam belajar untuk memaksimalkan potensi kita, seringkali kita bingung ya, seringkali kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita percaya, kita menyadari bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Dia menjadi sumber hikmat kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir dengan kalau kita itu bisa apa enggak. Soalnya saya percaya bahwa Roh Kudus yang selalu memberikan kita kemampuan. Yesus yang selalu menjadi sumber hikmat kepada kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang di Raja Salomo, gitu ya, Raja Salomo hikmatnya tuh begitu luar biasa ya, begitu luar biasa. Gitu. Dia meminta hikmat daripada Allah. Di mana kalau dalam dikatakan yang dilakukan oleh Raja Salomo ya, salah satu contohnya pada saat ada ibu ya, ada 2 orang ibu yang memperebutkan 1 bayi, dikatakannya di cerita Raja Salomo ya, ada 2 orang ibu yang memperebutkan 1 bayi. Dikatakan Salomo itu bisa memberikan keputusan yang bijak gitu ya, pada saat ada 2 orang ibu memperebutkan 1 bayi. Tentunya pada saat 2 orang ibu memperebutkan 1 bayi, tentunya dari 2 orang ibu mesti salah satu ibu adalah ibu yang benar ya, berarti 1 ibu yang benar, 1 adalah ibu yang palsu kayak gitu ya. Salomo bisa memberikan keputusan di luar pemikiran manusia pada umumnya ya. Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya, bagaimana hikmat Salomo menyelesaikan kasus itu ya, memberikan keputusan yang bijak ya. Jadi hikmat Salomo itu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan membantunya mengambil keputusan secara bijaksana. Itu karena hikmat Salomo berdasarkan hikmat Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi poin ketiga yang bisa kita belajar, yuk kita sama-sama menyadari pada saat kita memaksimalkan potensi kita, menyadari bahwa ada Yesus yang menjadi sumber hikmat kita ya. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk memiliki hikmat dari Allah ya, bukan hikmat manusia, hikmat dari Allah yang selalu membuat hidup kita bersukacita, yang selalu mengarahkan hidup kita itu kepada Yesus, yang selalu menuntun kita untuk memiliki pikiran Kristus, memiliki hikmat Allah. Tentu saja hikmat Allah menuntun kita Kristus yang percaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pasti sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, setiap hari kita memerlukan hikmat Tuhan. Mari ya Bapak Ibu ya, dalam kehidupan kita, pada saat kita bekerja, pada saat kita mengambil keputusan, kita membutuhkan hikmat Allah. Pada saat kita mengalami masalah, mungkin kita merasa jalan kita buntu, mungkin kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil. Di sanalah kita tahu bahwa hikmat Allah yang selalu menyertai kita. Hikmat Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Saya pernah kayak gini, Bapak Ibu, pada saat suatu hari saya mengajar ya. Suatu hari saya mengajar, tentunya pada saat mengajar ada kalanya seringkali ditanya sama mahasiswa. Suatu kali itu saya ditanya satu pertanyaan yang saya bingung gitu ya. Pada saat saya ditanya saya bingung, aduh Tuhan, kok pertanyaannya susah banget ya. Saya nggak tahu saya harus jawab apa. Seperti itu. Nah, pada saat itu pikiran saya secara manusia, oh ya, saya akan jawab karena saya tahu pertanyaan itu saya nggak punya jawabannya. Saya nggak tahu saya harus jawab apa. Saya akan pending, saya akan jawab. Oh ya, nanti besok akan saya jawab. Saya akan mencari jawabannya dulu seperti itu. Itu menurut pemikiran saya. Tapi tahu Bapak Ibu, saya Tuhan bilang, Tuhan, tolong saya apa yang harus saya katakan. Tetapi dalam pikiran saya tahu bahwa saya akan postpone gitu ya. Saya akan menunda untuk menjawab. Dan saya baru menyadari Tuhan luar biasa banget gitu. Itu dalam sekian menit doang, hitungannya nggak sampai 5 menit ya, karena ditanya kan kita harus langsung menjawab gitu ya. Dari sana saya menyadari bahwa dalam segala situasi kita memerlukan hikmat Tuhan gitu ya. Dari sana saya tahu bahwa itu bukan karena saya, bukan karena saya yang punya jawaban, tetapi itu karena hikmat. Saya percaya hikmat Tuhan yang selalu mengiringi kehidupan. Kalau ada di ayat firman Tuhan yang 1 Korintus dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, mungkin dan tidak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Di pada saat ya, pikir ya, mungkin kita tidak pernah nyangka, wah luar biasa kok Tuhan, siapakah saya? Kok Tuhan mau ya memakai saya? Ya kan? Ya itu hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar ya? Kalau kita dipakai dalam melayani, kita boleh melayani keluarga, kita boleh melayani anak-anak kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan ya, bukan karena kitanya yang hebat, karena kita yang mampu. Jadi 3 hal ya yang bisa kita pelajari ya dari teman kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ya, ayat 26 sampai 31. Yang pertama adalah memaksimal setia dalam perkara yang kecil ya. Setia dalam perkara yang kecil untuk kita bisa maksimal ya. Yang kedua, tetap terus belajar, kita memiliki kerendahan hati, kita lihat bahwa Yesus saja sudah bukan cuma merendahkan hati, Yesus merendahkan diri. Apalah kita ya, cuma dikatakan ya, Yesus adalah sumber hikmat kita. Pada saat kita mau maksimal dalam hidup kita, ada Yesus kok yang menjadi sumber hikmat kita. Pada saat kita menyelesaikan masalah, pada saat kita mengambil keputusan, sumber hikmat kita, Roh Kudus yang selalu menolong kita. Dan ayat terakhir, kita lihat di Roma 11 ayat 36. Mungkin Bapak Ibu bisa baca bersama di rumah masing-masing ya. Katakan Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu adalah dari Tuhan. Kalau saat ini kita boleh memaksimalkan potensi kita, potensi itu pun dari Tuhan ya. Tuhan yang memberikan kita potensi. Dan dikatakan oleh Dia yang memberikan, Dia yang membantu kita untuk kita bisa memaksimal dalam kehidupan kita dan kepada Dia. Jadi pada saat kita memaksimalkan potensi kita bukan karena biar kita yang terkenal, tapi pada saat kita boleh maksimal di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan seperti itu, hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka dikatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Baik, sekian kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi 3 hal kita pelajari: setia dalam perkara kecil, kita belajar untuk rendah hati, dan sadari ada hikmat Tuhan yang menyertai kita. Kalau ada hikmat Tuhan yang menyertai kita, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sukar bagi kita. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Nanti Kofunik akan pimpin kita dalam doa. Kita akan nyanyikan dahulu. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa akan bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang ditaburkan kami. Tuhan, untuk kami bisa maksimal, kami harus memulai setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dan kami mau belajar untuk merendahkan hati, serta membiarkan Yesus, Engkau Tuhan, menjadi hikmat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami terus sebagai keluarga New Life, kami bersinergi satu dengan yang lain. Kami mau belajar merendahkan hati, saling merendahkan hati. Kami mau setia dalam perkara-perkara yang kecil yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, menjadi hikmat bagi setiap kami, mempermuliakan nama Tuhan dan meninggikan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang ditaburkan bagi setiap kami. Biarlah kami mau buka hati kami, pikiran kami, dan Roh Kudus biar Engkau meteraikan firman ini tinggal di kami, dalam hati kami, sehingga firman ini berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga buat Ibu Gembala, anak-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kembali Engkau isi dia dengan hikmat-Mu Tuhan.
dalam pekerjaannya, sebagai ibu rumah tangga yang menolong Pak Gembala, Tuhan, berkati. Sehingga Tuhan, dia boleh menolong Pak Gembala dalam mengembalakan kami, keluarga New Life, dengan hati yang tulus di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga pendidikannya Tuhan dalam menyelesaikan studinya, campur tangan Tuhan menolong dalam hikmat Tuhan ada dalam hidupnya, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati Ibu Gembala Tuhan dalam segala apa yang dia lakukan. Biarlah kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan dipermuliakan. Orang tuanya, keluarganya Tuhan Engkau tolong. Sehingga sekali kelak dia boleh melihat kebaikan Tuhan. Sungguh-sungguh nyata dalam hidupnya. Orang tuanya dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga Pak Gembala, sebagai suami, Engkau tolong dalam mengembalakan kami. Sehingga Tuhan hikmat-Mu ada, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan umur panjang Tuhan. Sehingga dia terus dengan hati yang terus mengembalakan kami, membawa kami terus mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak mereka, berkati kehidupan anak-anak mereka Tuhan, masa depannya Engkau berkati, sehingga anak-anak ini juga tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berdampak dalam hidup mereka, setiap dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh menjadi berkat, dia terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu atas setiap kami, buat firman-Mu Tuhan, yang sudah menguatkan kami, menumbuhkan kami, mengingatkan kami, bahwa betapa pentingnya kami setia melakukan apa yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Kami mau belajar merendahkan hati satu dengan yang lain, satu dengan membiarkan hikmat bekerja di antara kami. Kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.